Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini kita akan melanjutkan, sesi kedua ya dari Injil menurut Paulus di surat Roma dan Galatia. Hari ini sesi kedua, topiknya manusia berdosa. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk pembuka pertemuan malam hari ini, kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, makasih Pak Narto. Mari kita satukan hati dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul kembali dalam pengajaran oleh Pak Seto tentang Injil menurut Paulus pada hari ini. Berkatilah mereka yang masih belum bisa bergabung, supaya dapat bergabung dengan kami dengan selamat. Turunkanlah juga Roh Kudus-Mu ya Yesus, supaya kami dapat meresapi pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu dapat menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah juga kami punya perangkat elektronik supaya dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Ya nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nato. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Kita akan mulai belajar tentang kabar baik atau Injil yang disampaikan, Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sebagaimana kita bisa temukan pemahamannya di dalam dua surat, yaitu surat Roma dan Galatia. Nah, sekarang begini dulu. Kalau orang mendengar kabar dan kabar itu disebut sebagai kabar yang baik, tentu ini ada kaitan dengan situasi orang yang mendengarkan. Jadi kalau misalnya ini udah pada bosen di rumah gitu ya, udah pada bosen di rumah. Lalu Pak Narto ajak, ayo kita ke Yerusalem. Nah, itu kan kabar baik kan ya. Apalagi diberitahu bayar separuh saja. Wah, itu tambah senang lagi gitu. Tapi untuk orang yang sedang berada di Yerusalem lalu diberitahu ayo ke Yerusalem, nggak ada artinya kabar itu. Kemudian untuk orang yang sedang ya bisa dikatakan lapar gitu ya, lalu ada berita ayo kita makan. Nah, ini kabar baik. Orang yang sudah kenyang lalu diajak ayo makan. Ini nggak berasa baik kabar itu. Lalu jawabannya ya jadi malas untuk makan, saya sudah kenyang dan seterusnya. Nah, kalau kita mendengar kabar baik yang diberikan atau disampaikan oleh Yesus awalnya ya, dan kemudian diberitakan oleh para rasul termasuk oleh Paulus. Nah, ini menyinggung keadaan yang dihadapi oleh manusia. Nah, sekarang begini, ringkasannya itu Bapak Ibu bisa temukan di surat Roma bab 6 ayat 23. Ini harus diingat ini ya, atau jangan dilupakan, tapi lengkap membacanya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus.
Nah, maksudnya bagaimana? Upah dosa. Manusia yang berdosa akan menanggung, akan terima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Maut. Nah, maut ini seringkali dipahami atau mula-mula dipahami sebagai kematian raga gitu. Maut itu raga mati, manusia mati, raganya mati. Tapi coba lihat kalimat lengkapnya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, kemudian lihat, kalau memperhatikan keseluruhan ayat, tunggu dulu, ini suara saya menggema. Kan? Suara saya terdengar baik atau ada gema? Baik, Baik, Pak. baik ya. Oh, jadi Pak Nuk tolong diperiksa Oh, ininya, iya. ya, gadgetnya sendiri atau perlengkapannya sendiri. Nah, kalau memperhatikan keseluruhan ayat 23, ada hidup yang kekal, maka maut tidak cukup dipahami hanya sebagai kematian raga. Tetapi bicara kematian yang kekal. Nah, kalau kita bicara dengan cara pemahaman yang lebih luas, tetapi sederhana, hidup yang kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Kalau hidup itu sama dengan hidup bersama dengan Allah, maka maut yang dimaksudkan itu adalah keterpisahan dari Allah. Atau kita bisa menggunakan, ini Paulus juga menggunakan soalnya ya, menggunakan kehidupan manusia pertama di Eden. Hidup bersama dengan Allah. Nah, itu ketika manusia hidup di Eden kan. Allah tinggal bersama dengan manusia. Allah sering datang mengunjungi manusia di Eden. Itu hidup bersama dengan Allah. Dan manusia hidup gembira, senang. Tetapi manusia kemudian terusir dari Eden. Dia terpisah dari Allah. Dan setelah terpisah dari Allah, maka manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami kesulitan. Dengan peluhmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makan di tanah seumur hidup. Sementara waktu di dalam Taman Eden, mereka hidup tanpa harus kerja keras, tanpa harus mengalami penderitaan. Jadi, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dan manusia itu ada dalam keadaan berdosa. Karena itu, ya, kabar baik yang disampaikan, yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa, yang ada dalam ancaman kematian kekal. Atau melalui Yesus, Allah mengaruniakan hidup kekal kepada manusia yang berdosa, yang ada di bawah ancaman kematian kekal. Nah, ini kabar baik yang disampaikan kepada orang berdosa. Nah, sekarang kita beralih ke ini, Roma bab 3. Roma bab 3 ya. Silahkan lihat ke ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini sama dengan upah dosa adalah maut. Ini kalimat ini paralel. Semua orang sudah berdosa. Dan karena sudah berdosa,
manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jauh dari kemuliaan Allah, terpisah dari Allah, seperti Adam harus keluar dari Eden. Manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemudian kepada manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini, ayat 24, dikatakan begini, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, manusia yang berdosa dibenarkan secara cuma-cuma, gratis, ya, kasih karunia ini tadi. Manusia yang berdosa dibenarkan oleh Allah, tetapi melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau nih orang-orang berdosa ya, mendengar kabar, dosamu sudah diampuni, kamu tidak dianggap berdosa oleh Tuhan. Nah, ini kan kabar baik. Bagaimana Tuhan membersihkan kamu dari dosa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah membersihkan kamu dari dosa dengan korban yang dipersembahkannya di kayu salib. Nah, ini kabar baiknya, ini kalau kita mau meringkas, gitu ya, mencari ringkasan kabar baik yang diberitakan oleh Paulus, kita bisa lihat di Roma bab 6:23, lalu bab 3 ayat 23 dan 24. Nah, yang malam ini kita akan lihat itu adalah keadaan manusia yang berdosa. Nah, kita tidak diajak oleh Paulus untuk menemukan sebab-sebab manusia berdosa ya. Tetapi Paulus mengajak para pembaca surat-surat Roma ini, para pembaca surat Roma untuk menyadari keadaan bahwa manusia itu dalam keadaan berdosa. Nah, Paulus dalam hal ini membedakan antara orang-orang bukan Yahudi dengan orang-orang Yahudi. Dua-duanya itu ada dalam keadaan yang berdosa. Jadi baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, semua ada dalam keadaan berdosa. Nah, sekarang silahkan ke bab 1, mulai dari ayat 18. Nanti kita lihat bagaimana Paulus menunjukkan, menjelaskan kenyataan bahwa manusia itu berdosa. Bab 1, mulai dari ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung dan binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi karena seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan oleh karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, tolong diulangi. Tolong jelaskan apa yang sudah dikatakan Paulus di sini. Nah, Bapak Ibu nggak segera langsung kita bisa paham yang dimaksudkan oleh Paulus ya. Tapi begini dulu, semua orang sudah berdosa. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi sudah berdosa. Nah, Paulus ini sedang bicara tentang orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka berdosa. Dosa mereka apa? Nah, sekarang lihat ke ayat 18. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu berikutnya, mereka itu harusnya tahu yang benar. Maksudnya, mereka itu harusnya mengerti siapa Allah. Harusnya mereka mengerti siapa Allah. Harusnya mereka menyembah Allah. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Nah, tapi kan orang-orang bukan Yahudi tidak punya kitab Kejadian yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Paulus memang tidak mengutip kitab Kejadian ya, tapi lihat ayat 19. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Allah itu kan pencipta. Benar bahwa Allah itu tidak kelihatan. Benar bahwa manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi Allah yang menciptakan seluruh alam ini menyatakan diri dalam karya-karyanya, yaitu ciptaannya. Apa itu ciptaannya? Alam semesta. Dan juga tentu saja manusia yang menghuni bumi ini.
Jadi kalau mereka berdalih, kami kan nggak bisa melihat Allah. Ya, kamu nggak bisa melihat Allah, tapi ciptaannya kan kelihatan. Kalau kamu mengatakan kami tidak mungkin mengenal Allah karena kami tidak bisa melihatnya, maka Paulus akan mengatakan, kamu bisa melihat karyanya. Dengan melihat karyanya, kamu akan tahu kekuatan, kekuasaan Allah. Itu kesalahan. Kemudian, lihat ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Apa yang membuktikan kebodohan mereka? Lihat ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, mirip dengan burung-burung, mirip dengan binatang-binatang yang berkaki empat, mirip dengan binatang-binatang yang menjalar. Mereka bisa mengenal Allah dari ciptaannya, dari karya-karyanya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak memperlakukan Allah pencipta, sebagai Tuhan. Tapi lihat, menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran mirip dengan manusia dan binatang. Mereka tidak menyembah Allah maksudnya. Tapi mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala yang berupa patung manusia, patung binatang. Ini tindakan bodoh yang mereka lakukan. Nah, kemudian penyembahan berhala itu membuat mereka melakukan dosa yang lain. Lihat ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Lihat, yang mereka sembah itu kan harusnya pencipta. Tapi mereka membuat patung yang menggambarkan ciptaan, manusia atau binatang, lalu menyembah, lalu memuja patung ciptaan itu. Gitu ya. Nah, baru ke ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Suami-suami juga meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Ini ngomongin apa? Nah, Bapak Ibu, dalam dunia Yunani Romawi, ibadah kepada dewa, ibadah kepada berhala, nggak berhenti hanya pada soal membakar korban dan bicara kepada patung. Di dalamnya ada upacara atau ritus yang mungkin kalau sekarang kita sebutnya dengan mudah upacara kesuburan, ritus kesuburan. Ibadah yang dilakukan dengan persetubuhan. Nggak usah dibayangkan, dengerin saja. Karena nggak masuk ini dalam pemahaman, dalam pemikiran kita. Ibadah di tempat suci dilakukan, upacaranya itu ya, ada bakar korbannya, tapi ada hubungan seksual dengan persetubuhan. Di agama-agama kuno, model kepercayaan kuno kepada dewa-dewi, ya ini terjadi, ini dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Karena ada upacara yang seperti ini.
dewa dan dewi diyakini berlaku seperti laki-laki dan perempuan manusia. Gambaran sederhananya ya, ini kalau ada hujan, kemudian ada tumbuhan yang bisa tumbuh dengan subur, binatang yang tumbuh dengan subur. Wah, itu karena dewa dan dewi sedang bersenang-senang. Tapi kok udah lama ini mereka nggak senang-senang. Kayaknya mereka sedang tidak senang-senang, maka hujan nggak turun, binatang pada mati karena tumbuhan pada kering gitu. Lalu dalam tanda kutip untuk memancing dewa-dewi bersenang-senang, gitu ya, maka ada upacara persetubuhan, ibadah kesuburan tadi. Tujuannya supaya dewa dan dewi ikut bersenang-senang lalu menurunkan hujan dan memberikan kesuburan. Tapi ini urusannya sudah menyangkut soal moral sekarang. Ya, lihat ayat 26. Hawa nafsu yang memalukan. Kalau diurutkan, kesalahan mereka itu adalah Allah itu loh sudah menunjukkan pikirannya, menyatakan diri dalam ciptaan. Tapi orang-orang bukan Yahudi ini tidak melihat Allah, tidak memperhatikan ciptaan, ya tidak memperhatikan ciptaan hasil karya Allah, ya. Sehingga yang mereka lakukan adalah menggantikan kebenaran dengan dosa. Mereka membuat patung wujudnya ciptaan manusia atau binatang, lalu menyembahnya. Dan penyembahan berhala, penyembahan patung ini mendorong, membuat orang juga melakukan dosa moral, khususnya moral seksual. Nah, kemudian lihat, lanjut ke ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya. Yang penting berhala atau dewa itu disembah. Dewa-dewa itu nggak peduli dengan perilaku moral orang-orang yang menyembahnya. Mereka yang menyembah dewa-dewa itu nggak bingung dengan hidup yang benar, hidup yang baik. Enggak. Karena itu, lihat, perilaku mereka bukan hanya secara moral, seksual salah, tapi lihat, mereka melakukan kesalahan moral yang lain. Lihat ke ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini macam-macam kesalahan, macam-macam dosa dan kejahatan yang timbul dari orang-orang yang menyembah berhala tadi. Prinsipnya begini saja. Para ini berhala itu ya, dewa-dewi itu enggak peduli kok dengan perilaku moral. Dewa-dewinya juga menampakkan gambaran moral yang rendah, yang enggak benar gitu saja. Misalnya ya, orang menyembah dewa Zeus. Kalau dalam dunia Yunani, Zeus itu sama dengan Jupiter ya. Nah, dewa Zeus itu kan punya istri kan ya, di dunia para dewa, di Pantheon. Tapi ketika melihat ada perempuan cakep dan dia senang, maka perempuan ini diambil disetubui juga tuh. Dan Bapak Ibu kenal hasil perselingkuhannya dengan manusia itu kan.
Hercules. Dewanya saja menggambarkan perilaku moral yang nggak memadai. Yang lain lagi, kalau dalam dunia Yunani, dalam keagamaan Yunani ada dewa Dionysius, dewa anggur. Kebayang, silahkan. Ini nama dewa yang sering saya sebut karena gampang saja. Kalau orang merayakan dewa Dionysius, apa yang dikerjakan? Minum. Nggak cukup, cuma minum. Mabuk. Dan kalau urusannya sudah pesta pora, kemabukan, ya sudah, yang lain-lain akan muncul. Dalam dunia Romawi, nama Dionysius, ya itu sama, cuma namanya beda. Sosoknya, sifatnya sama. Namanya aja ganti Bacchus. Tapi itu dewa anggur. Nah, lihat dewa-dewi saja melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan di dalam upacara penyembahan dewa-dewi, ya soal moral nggak diperhatikan. Karena itu, lihat perilaku orang-orang yang menyembah dewa-dewi tadi, ya nggak peduli dengan soal moral. Nah, kemudian sekarang lihat begini. Di bab 2 kita akan lihat urusan yang lain, ya, bukan urusan penyembahan berhala, tapi agak berbeda. Bab 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini kayaknya udah mulai bicara dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman, penderitaan, dan kesesakan akan menimpa orang-orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan di ayat 1 sampai dengan 11 ini, disebut orang Yahudi dan orang Yunani. Ya. Dan perhatikan, ini kita diskusi yang gampang-gampang saja ya. Ayat 6. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Hidup yang kekal kepada yang tekun berbuat baik, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Nah, penghakiman Allah ini berlaku ya, bukan hanya untuk orang non-Yahudi, bukan hanya untuk orang Yunani, tetapi juga untuk orang Yahudi. Karena itu tadi Paulus mengatakan di
ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ini Paulus rupanya mengambil atau menyebut kembali sikap orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya bangsa pilihan, dekat dengan Allah, punya hukum Taurat, sehingga mereka berasumsi atau beranggapan diri mereka itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Yunani. Dan Paulus mengatakan, kamu senang, kamu sering menghakimi orang lain, kamu sering memandang rendah orang lain dan menganggap dirimu bersih di hadapan Allah. Paulus mengatakan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kamu yang menghakimi orang lain, kamu sendiri melakukan hal yang sama. Karena itu, penghakiman Allah tidak hanya untuk orang Yunani, tapi juga untuk orang Yahudi. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 12. Semua berdosa kalau begitu ya. Orang Yahudi menganggap diri bersih. Enggak, kamu juga bersalah. Dan kamu juga akan menerima penghakiman dari Allah itu. Nah, sekarang ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Semua orang berdosa. Nah, yang ini tuh dibedakan lagi kan orang Yahudi dan bukan Yahudi ya. Yahudi dan Yunani. Nah, ayat 12. Orang Yahudi kan punya hukum Taurat. Kemudian orang Yunani tidak punya hukum Taurat. Lalu, semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Maksudnya begini, silahkan Bapak Ibu mengingat dalam hukum Taurat, itu Tuhan memberikan orang Israel bisa melihat apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang bisa tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang jahat bisa ditemukan di situ. Nah, sekarang hukum Taurat mengingatkan supaya orang menghormati orang tua. Hukum Taurat mengingatkan jangan mencuri, jangan membunuh. Gitu ya. Nah, kemudian kalau orang Yahudi, seorang Yahudi ya, itu melawan orang tua, mengutuki orang tua, mendoakan supaya orang tua cepat meninggal, atau bahkan memukul orang tua. Gampang pemahamannya.
mereka sudah melanggar hukum Taurat. Mereka sudah melanggar hukum Taurat. Mereka tahu yang dikehendaki oleh Allah dalam hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka melanggarnya. Jadi mereka gampang sekali dinilai. Tindakan orang-orang Yahudi gampang dinilai karena ada hukum Taurat. Dan kalau mau menghakimi, gampang. Barang siapa mengutuki orang tuanya, dia harus dihukum mati. Barang siapa memukul orang tuanya, ya harus dihukum mati. Sudah jelas. Orang yang tidak menghormati orang tuanya harus dihukum. Kalau sampai ada orang mencuri, jelas itu kesalahan. Hukum Taurat melarang orang untuk mencuri. Kalau sampai orang itu mencuri, maka harus mengganti kerugian 4 kali lipat. Dia hanya nyuri seekor kambing, tapi dia harus mengembalikan 4 ekor kambing. Jadi orang Yahudi punya Taurat. Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, maksudnya seperti ini tadi. Dinilai menurut hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, lihat ayat 13. Bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dipandang yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi yang dipandang benar oleh Allah itu bukan orang yang menghafal Taurat, yang belajar Taurat, tetapi orang yang melakukan isi hukum Taurat, yang bertindak menurut hukum Taurat. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang Yunani yang tidak punya hukum Taurat? Nah, sekarang lihat ke ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, nggak punya hukum Taurat orang-orang Yunani itu nggak masalah. Tapi mereka punya ya suara hati. Ini pakai suara hati yang hitungan normal ya, hitungan wajar ya. Jangan menggunakan hitungan suara hati atau hati nurani yang sudah tersesat. Ya. Jangan pakai hitungan suara hati yang sudah tersesat, itu nggak bisa dipakai dijadikan ukuran. Tapi suara hati manusia bisa bersuara. Dan dalam hitungan sekali lagi suara hati yang normal, maka orang itu bisa mengalami, merasakan dalam dirinya muncul dorongan untuk mengerjakan yang baik. Dan suara hati juga menolak, mengingatkan, bahkan melarang manusia untuk melakukan yang jahat. Jadi, kalau suara hati mereka turut berbicara, suara hati mereka itu akan menunjukkan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan sesungguhnya. Dan dengan cara seperti ini, suara hati menjadi seperti hukum Taurat. Menunjukkan ini yang benar, yang harus dilakukan. Ini tidak benar, jangan dilakukan. Dan semua orang, sekali lagi dalam hitungan wajar, punya suara hati itu.
orang yang tidak punya iman, nggak punya kepercayaan, bahkan nggak percaya kepada Tuhan pun, suara hati nurani, suara hati itu ada. Jadi orang-orang Yunani pun sesungguhnya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mereka bisa membedakan ini benar, ini salah. Ini baik, ini jahat. Orang Yahudi juga bisa melakukan itu karena mereka diajar tentang hukum Taurat yang membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Nah, kemudian sekarang 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kalau Tuhan menghakimi menurut perbuatan, seperti yang kita lihat di bab 2 ayat 6, orang Yahudi nggak akan bisa lari kan ya. Tuhan menghakiminya gampang, tinggal ambil Taurat. Nih, kamu melanggar Taurat, kamu melanggar perintah, kamu melanggar kehendak Tuhan. Nih, jelas buktinya, hukumnya ada gitu ya. Nah, untuk orang-orang Yunani yang tidak punya Taurat bagaimana? Nggak usah khawatir, Tuhan punya ukuran yang lain yang tidak tertulis dalam buku, tapi tertulis dalam hati mereka. Kamu bilang, kamu nggak punya Taurat, maka saya tidak mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Salah. Ada hukum yang tertulis dalam hatimu, yaitu suara hati. Jadi kamu tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu ukuran Tuhan dalam menghakimi, jelas ada, kelihatan, dan Tuhan tahu semua yang dikerjakan oleh manusia. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Saya Pak Narto, Pak Sito. Ya, silakan. Bab 1 ayat 28 itu Pak. Itu di situ nampak bahwa kejahatan ayatnya dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pak, dari sini kok muncul seolah-olah bahwa kejahatan manusia itu selain oleh manusia sendiri, ini ada unsur peran Allah yang disebut di sini, Pak. Itu mohon penjelasannya, Pak. Saya kok nggak begitu jelas ini maksudnya Allah Ya, menyerahkan mereka itu. itu ada di ayat 24, ya, ayat 26, ya, ayat 28 itu juga. Oh iya, iya. Nah, ini Paulus bicara dan ini mengambil apa ya, suasana, latar belakang, cara berpikir Paulus sebagai orang Yahudi. Bapak Ibu bisa mengingat dalam peristiwa pembebasan dari Mesir. Ya. Bapak Ibu akan melihat dalam peristiwa pembebasan itu Allah mengeraskan hati Firaun. Allah mengeraskan hati Firaun. Lalu orang dengan mudah mengatakan, kalau Allah yang menjadi dalang, berarti manusia nggak salah dong. Kan manusia cuma mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengeraskan hati Firaun, maka Firaun menjadi berkeras hati, melarang orang Israel pergi. Firaun nggak salah dong. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya maksud dengan cara berpikir orang Yahudi. Allah itu ada di balik semua peristiwa yang dihadapi oleh manusia. Jadi kalau orang melakukan ini Allah yang menguasai. Semua ada di bawah kendali, semua berada di bawah kekuasaan Allah. Tapi ini, kalau pakai bahasa Lukas,
ini hanya cara bicara orang Yahudi. Tidak berarti bahwa Allah turut berperan dalam dosa yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi menyatakan, menunjukkan bahwa semua yang terjadi dilakukan oleh manusia itu ada di bawah kekuasaan Allah. Nah, kemudian juga kalau suasana perjanjian lama kan seperti itu. Masih di kitab Keluaran. Semua akan sulit menerima kalau mendengar siapa yang membuat manusia itu buta atau tuli. Bukankah Tuhan yang membuat manusia itu buta, tuli, jadinya putih lagi. Kalau membaca kitab Amos, kalau ada kota kalah, hancur, dan penduduknya dibuang, itu terjadi karena Allah. Tapi kalau Israel itu menang perang, atau bangsa asing menang perang terhadap orang Israel, itu juga karena Allah. Alam berpikir orang Yahudi dengan cara seperti ini tadi mau menunjukkan gini loh. Semua yang terjadi dalam dunia manusia itu ada di bawah kekuasaan Allah. Maka nanti ketika dilanjutkan membaca surat Roma, manusia berdosa, ada di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah bisa memberikan janji kehidupan kekal kepada orang-orang yang berdosa ini. Ya, begitu Pak. Pemahaman ini tidak segera bisa dipahami karena suasana pikiran Yahudinya beda dengan cara kita berpikir. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Oke. Ada lagi, Pak Ibu? Pak Seto, saya mau nanya, Pak. Dalam beberapa kalimat di Roma ini disebut Kristus Yesus kadang-kadang, tapi kemudian ada Yesus Kristus, itu perbedaannya apa ya, Pak? Yesus itu nama yang punya arti. Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu nama Yesus. Nama. Kristus itu gelar. Kristus, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias, itu gelar. Jadi Paulus kadang-kadang menaruh gelar Kristus itu di depan. Nah, bisa jadi untuk penekanan Mesias Yesus atau Yesus Mesias. Jadi kalau Kristus di depan, ya, bisa kita mengatakan penekanan tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias. Gitu saja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, begini Bapak Ibu. Kalau baru pertama kali mendengar membaca surat Roma bab 1, bab 2, Bapak Ibu akan ketika teks itu dibacakan, banyak yang saya tidak mengerti, begitu kan ya. Tapi setelah mendengar keterangan sana sini, bisa mendapatkan ya sedikit banyak pemahaman tentang isi Roma bab 1 dan 2. Bisa kan ya? Kalau baca sendiri bingung, itu biasa. Baru pertama kali baca sendiri bingung. Biasa itu. Kalau baru baca pertama kali, terus baca sendiri, lalu Bapak Ibu ngerti semua, ini tidak biasa. Luar biasa. Jadi yang saya kerjakan, Bapak Ibu kita baca seluruhnya ya. Lalu kita lihat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Paulus di bagian ini gitu. Baik, kita lanjut. Sekarang silahkan ke bab 2 ayat 17.
Tetapi jika kamu yang menyebut dirimu orang Yahudi bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika engkau yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kami yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ini Paulus menunjukkan orang Yahudi itu loh, kalau di depan orang-orang Yunani, di depan orang-orang bukan Yahudi, gaya gitu. Gaya mereka bagaimana? Mereka punya hukum Taurat, gitu ya. Mereka punya hukum Taurat. Karena mereka punya hukum Taurat, mereka merasa mereka tahu yang dikehendaki oleh Allah, mereka tahu yang benar. Dan karena mereka merasa tahu semua yang benar, mereka merasa lebih dari yang lain. Lihat di ayat 20. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki segala kepandaian dan kebenaran. Orang Yahudi bangga, gagah punya hukum Taurat. Dan Bapak Ibu, memang di luar Palestina, di kota-kota Yunani dan Romawi, orang-orang Yahudi hidup khusus dalam kelompok ya. Dan mereka terus membaca Taurat. Mereka hidup menurut Taurat gitu ya. Sinagoga ada di mana-mana. Orang Yahudi berkumpul di hari Sabat, baca Taurat. Dan ketika hukum Sabat dirayakan, hukum Taurat dibacakan, banyak orang bukan Yahudi ikut mendengarkan. Mereka tertarik untuk mengikuti ajaran yang disampaikan dalam agama Yahudi. Karena itu Paulus mengatakan orang-orang Yahudi punya Taurat, bangga dengan Taurat.
Dan kemudian dengan hukum Taurat ayat 18, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Karena mereka tahu hukum Taurat, tahu yang baik dan yang tidak baik, ayat 19, mereka yakin bahwa mereka adalah penuntun orang buta. Mereka yakin bahwa mereka adalah terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Taurat itu sumber kebenaran, sumber kepandaian, gitu ya. Maka orang Yahudi yang punya Taurat itu menjadi pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Tapi lihat ayat 21. Jadi bagaimana? Engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Mereka ngajarin orang lain karena mereka merasa punya kebenaran. Tapi hidup mereka sendiri tidak mencerminkan kepandaian mereka, kedekatan mereka dengan kebenaran. Dan Paulus menunjukkan contohnya, kamu kan mengajar supaya orang jangan mencuri. Paulus tinggal tanya, kamu belum pernah mencuri? Pernah kan? Kamu ngajar orang supaya tidak mencuri, tapi kamu sendiri ternyata mencuri. Ya, saya nggak pernah mencuri. Perhatikan, orang Yahudi bukan cuma kamu ya. Apakah tidak ada orang Yahudi yang mencuri? Ya ada. Semua orang Yahudi punya Taurat. Tapi tidak semua orang Yahudi hidup menurut Taurat. Bagian besar pernah, atau mungkin malah semua orang Yahudi pernah melanggar hukum Taurat. Terus, kamu berkata kepada orang-orang banyak, jangan berzina. Tapi, mengapa engkau sendiri berzina? Mereka ngajarin orang untuk tidak berzina, mereka sendiri berdosa dengan berzina. Engkau yang jijik dengan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kalau yang ini kayaknya nggak bisa dimengerti secara harafiah. Orang Yahudi di kota-kota Yunani Romawi, mereka perantau, minoritas. Dan tidak biasa mereka datang ke rumah berhala lalu merampok gitu ya. Tapi bisa dimengerti begini. Orang Yahudi itu kan sudah jelas diingatkan jangan menyembah berhala. Tapi Paulus bertanya, kamu pernah enggak mengambil keuntungan dari penyembahan berhala? Pasti orang Yahudi berpikir, pernah enggak ngambil keuntungan dari penyembahan berhala? Orang Yahudi banyak pedagang dari zaman dulu loh ya. Namanya orang berdagang pasti cari peluang, apa yang laku untuk dijual. Apa yang ya laku dijual dan kemudian bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Orang-orang Yahudi yang berdagang akan memperhatikan soal seperti itu. Kalau bicara tentang hal ini, misalnya di dalam kuil-kuil berhala itu ada daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala lalu dijual. Dan bisa ada orang mengambil keuntungan dari sini. Terus, kalau ada penyembahan berhala, kuil penyembahan berhala ya, ada uang yang dikumpulkan di situ kan? Kalau ada orang dari kuil berhala untuk kepentingan kuil berhala belanja kepada orang Yahudi yang berdagang, diterima nggak duitnya? Ya terima. Oh, saya tidak terima duit penyembahan berhala. Bagaimana mengatakan begitu? Memang kelihatan duitnya, ini menyembah berhala atau enggak? Duit hasil penyembahan berhala atau enggak? Enggak akan ketahuan. Jadi Paulus mengatakan, kamu bilang jijik dengan berhala, tapi ternyata kamu sendiri mengambil keuntungan kok
dari penyembahan berhala. Nyatanya kamu hidup dari banyak orang yang menyembah berhala. Nah, kalau orang Yahudi tinggal di kota-kota Yunani Romawi, itu kan dagang kepada semua orang yang ada di kota itu. Orang Yahudi cuma sedikit, yang lain itu orang-orang yang menyembah berhala. Nggak masuk akal kalau mereka tidak ambil keuntungan dari penyembah berhala. Nah, kemudian 23. Engkau yang bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Kamu bangga dengan Tauratmu kan? Orang-orang bukan Yahudi, kamu pamerin. Kami punya Taurat yang menjadi sumber kebenaran, ya, yang memiliki, yang bisa dikatakan kalau orang mau nyari kebenaran di sini tempatnya. Dan kemudian kenapa kok bisa begitu? Allah kami yang memberikan hukum Taurat ini. Mereka bangga, bahkan mereka bisa sombong dengan hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, kamu melanggar hukum Taurat. Pernah atau belum? Tidak mungkin orang mengatakan seperti Paulus sendiri itu ya, tentang ketaatan dalam memenuhi hukum Taurat, tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jarang-jarang orang berani ngomong kayak gitu. Dan Paulus bilang begitu di surat Filipi. Kamu bangga dengan Taurat. Sekarang saya tanya, pernah melanggar hukum Taurat atau belum? Enggak, tanpa kebanggaan, orang Yahudi akan mengatakan, ya pernah lah. Tahu enggak kamu melanggar hukum Taurat itu sama dengan menghina Allah. Dan karena perilakumu tidak mencerminkan hukum Taurat dengan melanggar hukum Taurat, maka ngerti enggak kamu? Nama Allah dihujat, dihina oleh orang-orang lain. Kayak gitu tuh kelakuan orang yang mengatakan punya Allah yang memberikan hukum Taurat. Nah, kemudian sekarang bicara tentang ini pelanggaran hukum Taurat ya. Ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ini sunat itu bicara tentang inisiasi ya, yang memasukkan seorang Yahudi menjadi anggota umat Allah. Dan masuk dalam anggota umat Allah itu sejak bayi, itu maksudnya. Sunat diterima ketika anak masih bayi kan. Nah, dengan sunat ini orang dimasukkan gitu ya dalam anggota umat Allah. Tapi Paulus mengatakan sunatmu itu enggak ada gunanya kalau kamu melanggar hukum Taurat. Lebih lanjut itu berarti enggak ada artinya kamu menganggap dirimu umat Allah, dekat dengan Allah, tapi kamu melanggar Taurat. 26. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Kalau orang non-Yahudi ya, melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan hukum Taurat, kedudukannya sama kan dengan orang Yahudi yang mengatakan kalau mereka itu bersunat. Dan yang dilakukan sama. Kalau orang bukan Yahudi berlaku sama seperti yang tertulis dalam hukum Taurat, sebenarnya mereka sama dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak perlu sombong. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, ia akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ini pembalikan logika ini ya. Orang Yahudi merasa punya hukum Taurat, menghakimi orang bukan Yahudi. Nah sekarang,
Lihat ya, ada orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi yang hidupnya sesuai dengan Taurat malahan, melakukan yang benar, melakukan hal-hal yang seperti ditulis dalam Taurat. Mereka malah akan menghakimi orang Yahudi yang melanggar Taurat nanti. Nah, kemudian di ayat 28 dan 29 bicara tentang ini, Yahudi dan Sunat. Yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. 29. Tetapi orang Yahudi yang sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudian, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Kalau diperhatikan secara keseluruhan dari ini tadi, yang disebut orang Yahudi itu sebenarnya adalah yang melakukan hukum Taurat, melakukan yang benar, tidak melakukan yang jahat. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan ini semua tadi, Paulus itu mau menunjukkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi itu sama statusnya. Semuanya adalah orang-orang berdosa. Coba lihat sekarang bab 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, ya, seorang pun tidak. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Bisa dipahami nggak ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau tidak ada, ya udah kita nengok dosa sendiri-sendiri ya. Ya, dosa saya nggak seperti dosa orang-orang Romawi, orang Yunani tadi ya. Tapi begini dulu, Bapak Ibu, dua hal sebenarnya kita punya. Sebelum menjadi percaya kepada Yesus, kita punya suara hati. Ya. Setelah mengikuti Yesus, suara hati masih tetap ya. Tapi kemudian kita mempunyai hukum yang lain, bahkan kekuatan yang lain, yaitu apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian tolong lihat bab 3 ayat 9 tadi. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Mereka belum bicara, belum mengerti penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Saya sudah mengerti penebusan Yesus. Tapi suasana dosa masih ada dalam diriku. Nah, sekarang kita coba melihat beberapa hal untuk mengerti bagaimana dosa itu bekerja di dalam diri kita dan bagaimana sesungguhnya kita ngerti bahwa itu dosa. Nah, sekarang begini, atau saya perlu nanya kepada Bapak Ibu ya. Tapi nanyanya ketika Bapak Ibu masih kecil. Pertanyaan ini biasa saya ajukan kepada anak kecil ya. Bapak Ibu
dulu waktu kecil pernah mencuri uang orang tua atau enggak? Waktu kecil. Kalau sekarang bukan nyuri, mintanya banyak lagi. Pernah. Nah, kalau waktu kecil pernah mencuri uang gitu ya, tolong diingat ketika pertama kali mau mencuri. Saya pakai uang mencuri, pakai kata mencuri. Ketika pertama kali mau mencuri itu, tahu kan kalau yang mau saya lakukan itu mencuri? Tahu. Nengok kanan kiri dulu apa enggak? Deg-degan, Pak. Nah, tambah lagi tengok kanan kiri, deg-degan. Baru ngit. Coba diulang 10 kali, deg-degannya hilang. Buru Tapi ketahuan, yang Pak. bagian awal tadi, ketika mau mencuri untuk pertama kali ada deg-degan. Itu mata tengok kanan, tengok kiri. Nanti suatu saat seandainya ya, orang tua nanya, duitku kok hilang ya? Ada yang langsung mengatakan, saya yang ambil. Enggak akan langsung begitu. Tunggu dulu. Bahasa anak kecil susah untuk menyembunyikan gitu ya. Tapi mau ngomong takut. Tapi gerak-gerik, kemudian cara bicara, kamu ngambil uang apa enggak? Mulut mau mengatakan enggak, tapi badan, seluruh anggota badan mengatakan iya, kamu yang ngambil kan. Nah, Bapak Ibu tolong lihat pengalaman sederhana itu ya. Suara hati berperan baik kan waktu itu. Dalam hati suara hati sudah mengatakan jangan ambil, itu enggak baik. Sudah mengingatkan itu. Nyatanya ada deg-degan, itu sudah ada tanda positif. Kalau melakukan pertama dan enggak ada deg-degan, itu sudah advance. Nah, kemudian lihat, kenapa akhirnya saya mencuri? Itu karena saya mengabaikan suara itu, peringatan itu, deg-degannya itu juga saya abaikan. Karena yang ada di pikiran saya pengen sesuatu, entah jajan, entah mainan, saya pengen itu, dan saya tidak punya uang untuk mewujudkannya. Yang saya tahu adalah ada uang di dompet mama, ada uang di laci papa. Nah, saya tahu lalu saya mengambil. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, itu yang mewarnai diri saya, maka kemudian saya ambil putusan untuk melakukan tindakan yang nyatanya merupakan dosa itu. Itu proses berdosa tanpa mendengar ajaran Tuhan Yesus ya. Itu nggak usah ngomong tentang ajaran Tuhan Yesus saja. Kalau namanya mencuri itu suara hati sudah membisikkan, sudah mengingatkan. Dan proses terjadinya dosa ya seperti itu. Dan itu berlaku terus? Iya, berlaku terus. Kalau suara hati itu diabaikan, ditinggalkan, karena ada kesenangan, keinginan yang lebih besar, yang ingin saya penuhi, maka yaitu terbentuklah, terjadilah dosa itu. Atau kita bisa memakai apa yang disampaikan oleh Yakobus. Bapak Ibu tolong membuka surat Yakobus ya. Bab 1, surat Yakobus, bab 1. Yakobus bab 1, lihat ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan ayat 15. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau keinginan itu dituruti, maka bisa atau lahirlah dosa. Dosa mulai dari keinginan. Nah, itu sederhananya yang dikatakan oleh Yakobus. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, ketika kita berdosa, pernah nyalain orang lain apa enggak? Kadang nyalahin orang lain, tapi juga kadang nyalahin yang lain, tapi bukan orang. Menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, perhatikan saja kalau menyalahkan orang lain itu, tolong mengingat kalau Bapak Ibu pernah dendam atau balas dendam. Itu pasti orang lain yang salah. Pasti. Enggak mungkin. Namanya juga dendam. Orang sudah melakukan yang jahat kepada saya, maka saya membalas. Kenapa saya membalas? Karena orang itu sudah melakukan seperti ini kepada saya. Itu jelas, nyalain orang lain kan. Nah, kemudian ada yang nyalahin orang lain tapi nggak jelas. Menyalahkan orang lain, tapi tidak sejelas ketika bicara tentang balas dendam. Pernah mendengar, memperhatikan orang berdosa karena diajak orang lain. Jadi saya berdosa karena ada orang yang mengajak saya. Yang ngajaknya sih pasti bukan, ayo kita berdosa. Bukan begitu pasti ngomongnya. Gimana caranya? Orang ngajak supaya temannya mau pergi ke lokalisasi. Ajakannya bagus kan, menyenangkan. Cara ngomongnya nggak akan mengatakan, yuk kita berdosa yuk. Nggak akan bilang begitu. Tapi nanti setelah semua terjadi, orang bisa mengingat, saya berdosa begini karena ada yang mengajak saya. Yang lain lagi, lebih tidak jelas lagi, tapi nyalain orang lain. Lebih nggak kelihatan lagi. Kenapa kamu kok benci sekali dengan laki-laki? Seorang perempuan kalau ketemu laki-laki bisa sinis, merendahkan, nggak ada nggak ada kegembiraan, nggak ada kesenangan. Tapi kalau ketemu laki-laki bawaannya benci terus. Gitu. Ketika ditanya jawabannya, bapakku dulu kurang ajar sama ibuku. Ketika dicari ketemunya itu, kan lebih nggak jelas lagi. Saya melakukan yang negatif karena ada orang yang pernah buat negatif kepada saya. Saya berdosa karena orang lain. Nah, Bapak Ibu, silakan mengingat saja kalau pernah ketemu berhadapan dengan orang-orang atau bahkan berhadapan langsung dengan luka batin. Ada luka batin yang bisa membuat orang berdosa. Luka batin, tapi karena digerakkan, didorong, dipengaruhi luka batin, orang kemudian berdosa. Contoh yang saya sebut yaitu tadi. Waktu kecil, dia harus melihat ibunya berjuang sendirian. Menghidupi dia dan adik-adiknya sungguh-sungguh. Kenapa ibuku berlaku begitu? Ini karena bapakku dulu melakukannya. Yang seperti ini kepada ibuku. Tapi itu nggak terungkap. Dia melihat, dia merasa, dan lama-kelamaan jadi luka. Akibatnya apa? Ketika melihat laki-laki, dia menjadi sinis. Ketika dia berkeluarga, ketika dia punya suami,
suaminya nggak pernah dihormati, yang ada di apa ya? Seolah-olah dengan ketemu suaminya itu dia ketemu dalam tanda kutip kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Itu kan berdosa. Tapi dosanya digerakkan, didorong, dipengaruhi oleh luka batin yang diterimanya. Dan Bapak Ibu, kita sekarang bisa mencari mengapa saya berdosa. Bisa mencari penyebab mengapa saya jatuh dalam dosa. Termasuk kalau mau nyalain iblis juga bisa. Saya berdosa itu loh karena iblis menggoda saya. Sekarang kita bisa cari alasan, penyebab, bisa kita cari. Dan mendingan cari sekarang dan urus sekarang. Oh, saya punya luka batin ini, maka luka harus saya bereskan supaya saya tidak digerakkan oleh luka batin ini. Saya harus berhenti melakukan yang ini, yang itu. Karena saya punya keinginan besar untuk hal ini, keinginan besar untuk hal itu. Saya tahu dan saya harus berhenti, saya kerjakan sekarang, begitu. Karena sekarang orang bisa membenarkan diri dengan menjelaskan mengapa saya berdosa. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada yang kita akan bisa lakukan untuk memberikan keterangan, penjelasan tentang mengapa saya berdosa. Jangankan menjelaskan, bicara di hadapan Tuhan tentang diri saya pun belum tentu saya bisa. Dan percuma juga saya bicara. Karena apa? Tuhan mengerti semua yang sudah saya lakukan. Jadi, Bapak Ibu, yang kita bisa belajar dari yang disampaikan oleh Paulus malam hari ini, belajar tentang ini, belajar untuk menyadari mengapa saya berdosa, dosa-dosa yang biasa saya lakukan ini apa, lalu mengapa saya berdosa, dan kemudian berpikir juga, saya harus menghentikan dosa saya. Karena saya tahu penyebab dosa, karena saya tahu apa yang menyebabkan saya berdosa, maka saya tahu juga dong bagaimana saya menghentikan supaya dosa itu tidak menguasai saya. Dan saya juga harus menguasai mulut saya karena sudah jam 8:30, biar nggak ngomong terus. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Pencerahannya, kita refleksikan diri kita ya. Bagaimana menyadari kita ini ya yang berdosa tanpa menyalahkan orang lain. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut dengan sesi berikutnya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Indra. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini pengajaran berjalan dengan baik. Kami semakin mengerti tentang suara hati dan dosa dalam hidup kami. Jauhkanlah semua ini dari segala pencobaan. Hentikanlah dosa kami, supaya kami dapat berbuat baik selamanya. Sekarang kami akan beristirahat. Berikanlah kami ketenangan dalam tidur kami, supaya kami dapat beraktivitas kembali dengan baik di esok hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra.